Apriliani, lebih sering dikenal sebagai Devi Makti. Saya seorang joki tongstan, saya ibu dari 2 anak. Awal mula saya menggandrungi pekerjaan saya sebagai joki tongstan itu dari tahun 2017. Dari saya tamat sekolah di bulan Mei, di bulan 7, di Juli 2017 saya mulai masuk ke dunia pasar malam, dunia tongstan untuk belajar. Maksudnya memang dari awal, dari tujuannya ke awal ke pasar malam itu memang untuk menjadi pembalap. Terus kayak kita kan di pasar malam ini kita belajar dulu. Ya kita mempelajari situasi dalam tongstan juga, kita belajar di situasi miring karena kan perbedaan itu di tongstan sama di jalan raya itu sangat-sangat berbeda ya, 360 derajat sendiri berbeda. Jadi bidang miring sama bidang lurus itu berbeda. Jadi kayak kita di dalam tongstan itu kita memang perlu belajar. Jadi alhamdulillahnya saya bisa. Jadi sambil saya juga bekerja, sambil menjalani hobi baru di pasar malam. Kebetulan waktu itu saya masih usia 17 tahun. Saya juga waktu itu juga masih single ya. Jadi kebetulan saya juga menikah sama orang yang ketemunya di sini. Terus tahun 2018 disitulah awal mulanya saya dikenal sama temen yang mungkin sesama orang pasar malam, sesama pembalap tongstan di luar daerah Sumatera. Karena kan jaringan sosial media itu luas ya. Jadi kayak kita tuh memang kenalnya dari sosmed. Jadi itu untuk pertama kalinya saya turun main ke Jawa. Itu tepatnya di Yogyakarta waktu acara Skating Jogja. Jadi semenjak saya ikut ke Jogja itu kayak orang lebih mengenal saya gitu. Jadi kayak oh ada pembalap perempuan gitu. Ada pembalap perempuan dari Medan. Oh sekarang dia mainnya di sini. Jadi semenjak saya main di Jogja itu jadinya berpindah-pindah dari yang tadinya cuma di Medan aja, cuma di sekitar Medan aja, itu jadi jauh, itu kayak udah daerah Riau atau daerah ujung Aceh atau main di daerah Jawa, di Jogja. Sekarang saya juga mainnya tuh daerah Jabodetabek gitu. Kemarin juga udah berpindah-pindah, sekarang nih mainnya di sini di Jakarta gitu. Jadi kayak kebetulan tuh saya nih kan seorang ibu, anak saya juga 2. Jadi pekerjaan ini sebenarnya memang terlalu berisiko ya buat saya. Karena di mana-mana tuh kayak masa pertumbuhan anak saya kan, yang satunya umur 4 tahun, yang satunya juga umur 2 tahun. Itu sebenarnya lagi aktif-aktifnya, lagi butuh-butuhnya kasih sayang seorang ibu. Sedangkan saya juga dituntut pekerjaan harus fokus gitu. Jadi kayak memang di jam kerja itu memang nggak boleh ada anak saya, itu maksudnya biar nggak bahaya sama dia gitu. Jadi kayak kebetulan anak saya satunya saya tinggal di Medan, yang satunya saya bawa. Cuma di jam kerja memang saya titipin sama orang lain buat jagain dia gitu. Kayak ini sekarang kan lagi jam kerja. Jadi kayak memang harus fokus karena kan kita juga bawa motor di dalam tongstan, butuh konsentrasi, kita juga harus safety gitu. Jadi kalau sambil jaga anak tuh kayaknya nggak etis banget ya, nggak enak juga sama teman-teman yang lain, ngerepotin. Ntar kalau saya lagi muter di atas, siapa yang jaga anak-anak? Terus kayak ada juga tuh yang nanya kayak terus gimana sih anaknya kalau ditinggal yang jauh di sana? Ya tetap komunikasi, tetap jaga komunikasi. Anak saya juga tahu kok saya kerja di sini gitu. Terus kayak bidang tongstan tuh kayak main tongstan kan motor tuh mutar di atas tuh, kayak ada yang nanya tuh emang pakai magic ya? Enggak, di sini tuh nggak ada magicnya karena kita murni di sini itu motor memang nggak ada apa-apanya, nggak ada magicnya. Malah kami di sini sebelum bekerja itu diwajibkan berdoa karena kita juga di sini
pekerjaan yang memang banyak resikonya. Jadi kayak berdoa sebelum kerja itu kan udah biasa ya, pekerjaan lain juga melakukan hal yang sama. Jadi kayak memang kita nih benar-benar mengharapkan yang baik-baik saja lah, jangan sampai jatuh atau kayak kecelakaan yang sering terjadi tuh kayak yang terbang ke atas gitu kan, gasnya melebihi ke atas atau bannya bocor di atas gitu, atau kecelakaan yang lain terus tiba-tiba jatuh, kan nggak ada sih yang mau kecelakaan gitu. Jadi kayak kalau hal-hal mistik gitu nggak ada di Tongstar. Kita murni memang skill gitu, kepandaian, kepintaran gitu. Memang dia perlu belajar dulu, perlu ditelatenin ya, kalau orang bilang ditelatenin sampai kita memang benar-benar pinter gitu di dalam Tongstar. Terus kayak ada yang nanya, tuh takut nggak sih di dalam Tongstar? Ya kita kalau dituruti takut, siapa sih yang nggak takut? Pasti nggak usah naik motor di dalam Tongstar yang di bidang miring, yang mungkin orang normal berpikir kok bisa sih kita jalan di tempat keramaian aja, maksudnya di jalan raya itu ada yang berani, ada yang enggak. Kemungkinan kalau di sini itu memang ada rasa takut, tapi memang kalau kita semakin kita bawakan rasa takut itu membahayakan diri sendiri. Memang kalau di sini tuh kita nggak mengandalkan skill aja, kita juga mengandalkan keberanian kita, juga kepintaran kita. Maksudnya tuh kepintaran kayak kita sebelum bekerja berdoa, kita sebelum bekerja juga cek motor kita, cek safety atau tidaknya, karena ya kita memang di sini kerja kan butuh uang, tapi kita juga harus memprioritaskan keselamatan kita dong. Jadi kayak memeriksa barang-barang yang kita pakai sebelum bekerja itu memang penting. Itu untuk keselamatan kita, bukan untuk orang lain. Tapi memang sisi keduanya ya untuk orang lain. Kalau kita selamat di sini, kan besok-besok nggak ada rasa trauma sama penonton. Terus penonton bisa datang lagi. Tapi kalau kayak kita udah nggak ngejaga kesehatan kita, maksudnya kita udah nggak ngejaga keselamatan kita asal-asalan, terus kita jatuh, orang jadi takut lihat kita, besok-besok jadi trauma lihat lagi kan. Jadi kayak sebenarnya pekerjaan yang beresiko ini nggak semua orang bisa, jangankan perempuan, tidak semua laki-laki bisa. Tapi memang semua itu ya tergantung niat sama keberanian kita sendiri. Apapun pekerjaannya, kalau kita niatkan, kalau kita punya keberanian, pasti kita bisa ngelakuinya.